pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk. Beberapa bulan yang lalu 30 investor, dari Jepang kurang lebih 40 investor, dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Investasi yang masuk di IKN sekarang pada tahap pertama itu adalah investasi PMDN semuanya. Belum ada PMA yang melakukan groundbreaking. Kemarin saya baru pulang dari sana seminggu lalu. Hotel udah hampir jadi. Rumah sakit sudah hampir jadi. Beberapa gedung-gedung untuk sarana prasarana mendasar juga sudah hampir jadi, dan itu adalah investasi semuanya dari dalam negeri, di luar dari APBN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berbicara tak boleh dibungkam. Sahabat SZ, saya tidak mengerti apa pola dan cara yang sedang dilakukan oleh anak-anaknya Joko Widodo, karena rupanya berbagai kritikan yang masuk itu bukannya dijadikan sebagai alat untuk memperbaiki diri, tapi dijadikan sebagai olok-olok, atau bahasa lainnya misalkan seolah-olah seperti, lu mau ngapain sih? Lu nggak bisa ngapa-ngapain. Apa yang lu katain itu nggak ada maknanya sama sekali. Kami punya kuasa, ya sekehendak kami saja. Rasa-rasanya kami mendengar itu menjadi sebuah kata-kata yang meskipun tidak eksplisit disampaikan oleh mereka, tapi dalam faktanya pola perilaku, cara respon itu mengarah ke sana. Seperti dalam podcastnya Kaisang Pangarep, yang dia dengan tertawa-tawa, terkekeh-kekeh mengakui, ya memang ada mahkamah kakak, mahkamah adik. Nah, ini adalah cara, jurus tak tahu malunya ala Kaisang. Nah, ini yang harus kita pahami ya. Dalam konteks kekinian, kita melihat ada cara-cara yang mulai berbeda direspon oleh para petinggi di negeri ini. Ya, dengan berat hati memang saya harus katakan bahwa hari ini Kaisang dan Gibran itu petinggi di negeri ini. Bagaimana tidak, Kaisang ketua partai, punya suara 8 kursi di Jakarta. Ini fakta gitu. Mau tidak kita akui, itu ada dan berpengaruh. Nah, maka ada cara bagaimana kemudian kita bisa mengcounter narasi-narasi ala Kaisang dan Gibran agar rakyat semakin paham. Bagaimana caranya? Nanti kita telusuri satu persatu, tahap demi tahap, dari rangkaian video-video pendek yang akan kita reaction di malam hari ini. Sudah siap? Biar tidak kelupaan, ya, yang baru nonton channel ini subscribe ya. Yang sudah subscribe jangan lupa nyalain loncengnya. Kalau nggak dinyalain loncengnya nggak ketahuan kapan kita publish. Gitu ya. Dan dukung kami juga dengan berbagai fasilitas yang ada dari YouTube, baik dengan super chat, super thanks, super sticker dan sebagainya ya. Gabung juga jadi member agar dapat video-video yang lebih khusus, spesial kita akan berikan. Baik, kita langsung masuk pada tayangan ini. Ini tayangan 1,5 menit dari podcastnya Kaisang. Konstitusi dikangkangin sama Kaisang dengan cara tertawa-tawa, dengan cara mengejek rakyatnya sendiri. Ini bisa kita katakan mengejek gitu. Nantangin rakyatnya sendiri. Kita bisa lihat sebentar lagi ya. Yakin jadi mau ngelamar jadi wagub, Mas? Soalnya tadi pagi saya baru baca peraturannya, tiba-tiba ada yang berubah nih, Mas, peraturannya. Diketawain. Pas banget gitu. Pas banget kan kemarin katanya tadi MK yang kemarin. Ya sekarang MA. Kalau, ya kan kalau MK kan mahkamah kakak, MA mahkamah adik. Jadi pas. Tapi memang mau maju atau enggak? Jangan ketawa-ketawa nanti maju betul.
Suka nipu-nipu Nah, Bekasi. kami Bekasi juga juga. butuh kepastian, Mas. Kalau mau maju tuh maju yang mana? aja. Jakarta, Depok, Bekasi yang mana, Mas? Ya kan namanya politik kan dinamis. Kita ngelihat kok lawannya Pak Anies lagi ngeri juga gitu loh. Ngeri gitu loh. Bekas mantan calon presiden gitu loh. Tapi mungkin kok Pak Anies ngelawan saya juga kemarin kakaknya nih adik. Usah lah ngurus-ngurus Nanti 5 tahun ke depan lagi aja. Masih amannya itu. ya, adik wapres ya kan. Kan jadi adik wapres. Ya, nanti kan abangnya presiden. Oi, jangan diomongin 2 tahun lagi dong. Ya, ada satu perspektif yang bisa kita lihat, bagaimana keberanian dari kawan-kawan komika dalam mengkritisi di depan orang ya. Itu satu hal yang bagus. Tapi di sisi lain, ternyata itu dijadikan jurus tak tahu malu ala Kaisang. Jadi hari ini kalangan Gen Z, kalangan Gen Z, anak-anak kita, cucu-cucu kita, ini pola komunikasinya sudah berbeda dengan pola kita selama ini. Kalau di kita-kita ada orang yang melakukan kesalahan, dia malu. Nah hari ini ada orang melakukan kesalahan, kemudian dia menertawakan sendiri kesalahannya, kemudian simpatik datang dari rakyat. Nah artinya apa? Artinya ini pekerjaan kita semua, para bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek, orang Sunda bilang wayahna. Anak-anak itu harus diberikan pemahaman, harus diberikan pengertian. Jumlah pemilih pilpres, pileg kemarin dengan pilkada sekarang bertambah pemilihnya. Ya, yang kemarin belum 17, ada yang sekarang sudah 17. Artinya apa? Mereka belum paham. Mereka hanya melihat tayangan-tayangan yang begini di Reels, Instagram, di TikTok. Kemudian, lucu juga ya, saya pilih deh. Nah, ini harus disadarkan. Oleh siapa? Mau tidak mau, ini bagian dari dakwah. Ya oleh kita, orang-orang dewasa yang sudah tahu akan dibawa kemana negeri ini oleh kaum politik dinasti. Ini satu contoh lagi, ada video juga ini tentang bagaimana pernyataan Gibran, pernyataan Jokowi tentang, sudahlah tonton aja lah ya. Kebohongan yang meningkat di posting Demokrasi, rasa nepotisme, Bambang Mulyono. Kebohongan yang meningkat di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof Mahfud, Prof mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk. Beberapa bulan yang lalu 30 investor, dari Jepang kurang lebih 40 investor, dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Investasi yang masuk di KN sekarang pada tahap pertama itu adalah investasi PMDN semuanya. Belum ada PMA yang melakukan groundbreaking. Kemarin saya baru pulang dari sana seminggu lalu. Hotel udah hampir jadi, rumah sakit sudah hampir jadi, beberapa gedung-gedung untuk sarana dan prasarana mendasar juga sudah hampir jadi, dan itu adalah investasi semuanya dari dalam negeri, di luar dari APBN. Ya, kita lihat Bahlil, kita masih ingat itu dia berucap di depan di gedung DPR, ya nggak bisa ngelak, karena kalau ngelak kawan-kawan di DPR sudah punya data. Loh kami dapat laporan begini, loh kami dapat laporan begini. Jadi mau tidak mau Bahlil aduh, dia menyatakan bahwa tidak ada PMA, tidak ada penanaman modal asing yang masuk. Padahal tadi Gibran bilang, Pak Mahfud kalau tidak yakin, tidak percaya, pulang buka Google. Di googling sudah dibuka juga nggak ada. Artinya ini kebohongan yang meningkat dari orang tua ke anak. Dan Pak Jokowi pun sama, sampai barusan kita dengar 120 investor dari Singapura sudah datang. Ya datang doang, ngelihat doang, kemudian nggak tertarik balik lagi. Jadi IKN mangkrak, APBN membengkak. Apa yang bisa kita harapkan?
selain kita ingatkan terus, jangan sampai cara-cara yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini dilanjutkan oleh anak-anaknya sebagai sebuah jalan dinasti politik. Dan ingat, buzzer sekarang sudah mulai bekerja. Terasa oleh saya ya. Di video-video ya, bulan-bulan lalu itu sudah mulai turun itu ya. Selesai Pilpres kemarin itu udah turun. Nah sekarang naik lagi nih jumlah para buzzer yang menyerang di setiap video saya. Nggak apa-apa, silakan. Silakan sampaikan. Tapi ayo kita berargumen. Jangan menyerang secara personal. Karena yang kita bahas adalah tokoh nasional. Saya tak perlu tahu Anda tak perlu tahu saya. Siapa Saiful Jaman itu? Anda nggak perlu. Ini mah rakyat jelata saja seperti kebanyakan orang yang menginginkan Indonesia ini menjadi lebih baik. Dan begitu.